Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan sampaikan 7 keutamaan surah Yasin yang paling dahsyat. Sebenarnya keutamaan surah Yasin itu sangat banyak, namun saya rangkum dan saya ambil 7 keutamaan surah Yasin yang paling dahsyat. Bahkan surah Yasin ini pun sering disebut ilmu pamungkas. Kenapa disebut ilmu pamungkas? Baik, kita jelaskan dulu 7 keutamaan surah Yasin bagi yang membacanya. Yang pertama, mendapatkan pahala yang sebanding dengan membaca Al-Quran 10 kali. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya atau ada pusatnya. Adapun hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan memberi pahala seperti pahala membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi. Dari hadis tersebut sudah jelas apabila membaca 1 kali surah Yasin itu sama dengan membaca seluruh Al-Quran sebanyak 10 kali. Itu berarti semakin banyak membaca surah Yasin, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Selanjutnya yang kedua, mempermudah keluarnya ruh di saat sakaratul maut. Sakaratul maut itu merupakan kejadian antara hidup dan mati. Dan sakaratul maut itu tidak bisa dianggap enteng. Karena sakaratul maut bisa menentukan nasib kita selamat atau tidak di alam berikutnya. Tidak sedikit orang yang taat ibadah dari muda sampai tua, tapi tergelincir, hancur imannya, tertipu oleh godaan iblis pada saat sakaratul maut. Iblis melakukan berbagai cara untuk menggelincirkan keimanan manusia. Untuk itu, apabila orang tua kita atau saudara kita atau siapa saja umat Islam sedang dalam keadaan sakaratul maut atau menjelang ajal, bantulah dengan doa, perbanyak bacaan surah Yasin supaya orang yang sedang sakaratul maut itu dimudahkan oleh Allah dalam melepas ruhnya. Bimbing dia dengan kalimat tauhid seperti ucapan ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau ucapan la ilaha illallah. Terus dibimbing supaya imannya kuat dan tidak mempan dengan tipu daya iblis dikala sakaratul maut. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa apabila ada orang yang akan meninggal dunia kemudian dibacakan surah Yasin, maka Allah akan memudahkan keluarnya ruh. Selanjutnya keutamaan surah Yasin yang ketiga, yaitu menjadi syafaat dan pengampunan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Al-Quran itu ada surah yang bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan memberi pengampunan kepada orang yang mendengarnya. Ingatlah, yaitu surah Yasin yang di dalam kitab Taurat dinamakan surat Muammamah. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mengapa surah Yasin itu dinamakan surah Al-Muammamah? Nabi menjawab, ya, sebab orang yang membaca itu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akan dihilangkan bencana akhirat. Dan surah Yasin itu juga dinamakan surah Al-Dhafi'ah dan Al-Qadiyah. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah,
Mengapa surah Yasin itu dinamakan surah Ad-Dhafi'ah dan Al-Qadiyah? Nabi SAW menjawab, karena surah Yasin apabila dibaca bisa menolak perkara yang jelek dan bisa juga mendatangkan hajat yang membacanya. Nah, rajin-rajinlah membaca surah Yasin, istiqomah tiap hari. Itu lebih bagus. Walaupun satu kali tidak apa-apa, asal rutin istiqomah, insya Allah bisa menjadi syafaat kelak bagi yang suka mengamalkannya. Selanjutnya keutamaan surah Yasin yang keempat, mendapatkan kebaikan di dunia dan dihilangkan bencana akhirat. Penjelasannya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang tadi, di mana orang yang suka mengamalkan surah Yasin, yaitu dengan membacanya, akan mendapatkan kebaikan di dunia seperti kesuksesan karir, jodoh, rezeki, ketenangan batin, dan kebaikan-kebaikan lainnya, serta dihilangkan bencana akhirat. Dalam arti semua yang menyulitkan dan membahayakan kita di akhirat, mulai dari alam kubur, padang mahsyar dan seterusnya, kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya surah Yasin yang sering dibaca dan diamalkan ketika kita masih hidup di dunia. Selanjutnya keutamaan surah Yasin yang kelima, menolak perkara yang jelek. Penjelasannya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang tadi, dengan berkahnya surah Yasin yang diamalkan dengan cara membacanya, itu bisa menolak perkara yang jelek, kita terpelihara dari hal-hal yang berakibat buruk buat kita. Selanjutnya keutamaan surah Yasin yang keenam, yaitu mendatangkan segala hajat. Itu artinya, dikala kita mempunyai hajat, maka hajat tersebut akan terpenuhi atau diijabah oleh Allah dengan berkahnya surah Yasin yang kita baca. Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, dan dalam riwayat lainnya dijelaskan pula bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi. Hadis riwayat Abasy Syaikhi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi siapapun yang mempunyai hajat, sebelum berdoa kepada Allah, awali dulu dengan membaca surah Yasin. Insya Allah dengan berkahnya surah Yasin tersebut, apapun hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya keutamaan surah Yasin yang ketujuh, yaitu sebagai ilmu pamungkas. Disebut pamungkas, dalam hal ini bukan berarti amalan terakhir, tidak ada lagi amalan lain, namun ini hanya sebagai sebutan saja. Biasanya dikala seseorang sudah hampir putus asa dengan masalah-masalah atau putus asa dengan belum dikabulkannya doa, maka dengan terus membaca surah Yasin, insya Allah sesulit apapun hidup kita biasanya jadi mudah. Ada satu contoh kejadian kisah nyata di sekitar saya. Satu keluarga tersebut perekonomiannya sulit. Suaminya sudah bekerja kemana-mana tapi selalu berhenti, punya hutang sulit terbayar, hidupnya rugi dan rugi. Sudah berdoa siang malam tapi tetap hidupnya tidak ada perubahan. Amalan ini sudah diamalkan sampai bosan tapi tetap tidak ada perubahan. Dan akhirnya mereka mengamalkan satu saja amalan, yaitu membaca surah Yasin. Terus setiap hari dari pagi sampai malam, saking bingungnya sudah tidak ada jalan lain, dan akhirnya Allah membukakan jalan kehidupan buat mereka. Mereka bisa dagang mie ayam pinggir jalan, dan alhamdulillah laris, tiap hari bisa mendapatkan omset sekitar Rp500.000 sampai dengan Rp1 juta, dan alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak, dan kebutuhan lainnya terpenuhi semua.
Itu dengan berkahnya surah Yasin, saking putus asanya tidak ada amalan lain kecuali surah Yasin yang dibaca terus siang malam. Dan alhamdulillah pertolongan Allah ada. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, akan jauh lebih baik kita rutin istiqomah membaca Al-Quran, terutama surah Yasin tiap hari, walaupun hanya 1 kali tidak apa-apa. Niatkan ibadah kepada Allah secara tulus. Adapun nantinya kita mendapatkan keutamaan dari surah Yasin tersebut, itu merupakan anugerah dari Allah dan kita wajib mensyukurinya. Nah demikian, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.